Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rauh, Aga Kareba. Perkenalkan, nama saya Aginta Ananda Wardana dari Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan adat istiadat dan kebudayaan Sulawesi Selatan, di mana pada wilayah ini saya mengambil program Permata Sakti tahun 2020 di Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Jadi silakan disimak dan selamat menonton. Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di wilayah timur Indonesia beribu kota di Makassar yang memiliki 24 kabupaten dengan luas wilayah total sebesar 45.764,53 km persegi. Kota Makassar memiliki julukan ayam jantan dari timur yang berasal dari tokoh pahlawan setempat, lebih tepatnya kerajaan Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan adalah agama Islam. Namun selebihnya menganut agama Kristen Protestan yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Suku yang ada di Sulawesi Selatan berjumlah 10 macam suku, tetapi 4 diantaranya cukup terkenal, yaitu suku Bugis, suku Toraja, suku Makassar, dan suku Bajo. Dari beberapa macam suku yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya memiliki tradisi cukup unik dari turun-temurun, yaitu suku Toraja. Tradisi yang dilakukan oleh suku Toraja ini ada dua, yaitu Rambu Solo yang artinya upacara penguburan jenazah dan Rambu Tuka yang artinya upacara selamatan rumah baru. Pada pelaksanaan adat Rambu Solo sangatlah panjang, biasanya sampai 2-3 hari. Jika keluarga tersebut keturunan bangsawan, maka upacara adat dilaksanakan hingga 1 minggu. Adapun syarat upacara penguburan jenazah ini, yaitu adanya penyembelihan kerbau. Jika keluarga bukan bangsawan, maka kerbau yang disembelih tidak sebanyak keluarga bangsawan, yang mencapai 24 ekor kerbau. Sehingga total biaya keseluruhan dimulai dari pemakaman hingga upacara adat penyembelihan kerbau mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah. Maka dari itu biasanya keluarga menyimpan jenazah hingga berbulan-bulan di dalam rumah tongkonan atau rumah adat suku Toraja hingga biaya mencukupi dan upacara bisa dilaksanakan sampai dengan penyembelihan 24 ekor kerbau. Adapun untuk pemakamannya diletakkan pada Bukit Batu. Semakin tinggi pemakamannya, maka arwah semakin cepat sampai nirwana. Adanya keragaman suku budaya dan agama di Sulawesi Selatan membuat daerah tersebut memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang cukup bervariasi. Misalkan saja dalam bentuk tarian daerah. Ada 3 macam tarian yang mendominasi di Sulawesi Selatan, seperti Gandrang Bulo, Tari Pakaryana, dan Tari Pagelup. Secara definisi, dari ketiga macam tarian daerah di Sulawesi Selatan yang telah disebutkan, yang pertama adalah Tari Gandrang Bulo. Tari Gandrang Bulo yang merupakan tarian khas Sulawesi Selatan ini memiliki makna, yaitu gandrang yang berarti tabuhan, sedangkan bulo berarti bambu, sehingga dapat disimpulkan Tari Gandrang Bulo adalah tarian yang diiringi tabuhan gendang.
Yang kedua, tari Pakarena, yang merupakan tarian tradisional dari daerah Goa di Sulawesi Selatan. Dalam pertunjukan, tari kipas Pakarena ditampilkan dengan jumlah penari sebanyak 5 hingga 7 orang dan dengan menggunakan busana adat serta diiringi alat musik gondrong rinci atau perpaduan antara gendrang dan seruling. Yang ketiga adalah tari Pagelu yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini biasa ditampilkan pada upacara adat khusus masyarakat Toraja yang disebut Ma'abua, yang biasanya berkaitan dengan upacara petasbihan pada rumah adat Toraja. Namun seiring mengikuti zaman, tarian tersebut dapat dinikmati pada pesta perkawinan, syukuran panen, hingga penerimaan tamu yang dianggap terhormat. Keragaman adat istiadat, agama, dan lain sebagainya membuat Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam simbol daerah yang cukup variatif, salah satunya bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan suatu bahasa yang khas dan hanya terdapat pada daerah-daerah yang masih kental akan kebudayaannya, seperti Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki dua bahasa yang cukup populer, diantaranya bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Aksara pada kedua bahasa tersebut dinamakan Lontara. Namun, seiring perkembangan zaman, aksara Lontara ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan dianggap ketinggalan zaman. Namun, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencoba untuk mengenalkan kembali dan menjadi muatan lokal bahasa daerah setempat dan diperkenalkan lagi yang telah ada. Salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan, sebab kuliner tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Misalkan sop saudara, barongko, jalon kote, dan som kontrol. Secara definisi, kuliner khas Sulawesi Selatan yang telah disebutkan, yang pertama adalah sop saudara. Sop saudara ini mirip dengan coto Makassar, dengan isian utamanya yaitu daging sapi. Hanya saja perbedaannya sop saudara memakai isian seperti bihun dan perkedel kentang. Dan kuahnya biasanya dipakai bahan dasarnya yaitu susu, bukan santan seperti yang ada di coto Makassar. Yang kedua adalah barongko. Barongko merupakan makanan khas Bugis Makassar yang terbuat dari pisang yang dihaluskan, telur, santan, gula pasir, dan garam. Kemudian dibungkus daun pisang lalu dikukus. Jika sudah matang, biasanya dimasukkan dahulu ke kulkas. Dahulu barongko merupakan makanan hidangan penutup bagi para raja Bugis. Namun sekarang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Yang ketiga adalah jalangkote. Jalangkote merupakan makanan ringan khas Sulawesi Selatan yang secara umum dinamakan pastel. Perbedaan antara pastel dengan jalangkote ini yaitu dari bahan kulit pastelnya sendiri. Nah, kalau pastel itu biasanya tebal, empuk. Kalau jalangkote itu tipis. Nah, jalangkote ini umumnya isiannya itu tetap
yaitu terdiri dari atas wortel, kentang, tauge, dan soun. Sedangkan pastel itu berisiannya macam-macam, bisa yang manis, bisa yang asin. Terakhir yang keempat adalah sop kondro. Sop kondro merupakan masakan khas Sulawesi yang sangat terkenal yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasanya dimakan dengan burasa, yaitu adalah ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Warna gelap ini berasal dari buah kluwek yang memang berwarna hitam. Bumbunya relatif kuat akibat digunakannya ketumbar. Rasa pedas dan berbumbu ini dibuat dari campuran rempah-rempah seperti ketumbar, kluwek, buah yang menyebabkan masakan berwarna hitam, sedikit pala, kunyit, kencur, kayu manis, asam, daun lemon, cengkeh, dan daun salam.